Film dibuka dengan menampilkan seorang pria yang gayanya tuh mirip hacker. Dia punya nickname OG Supremo dan merupakan seorang penggila sneakers atau bisa dikenal dengan hypebeast. OG pemain di pasar gelap dan mendapatkan banyak koleksi sneakers yang sangat langka. Saat itu Filipina memang sedang hype dengan sneakers. Orang-orang yang menggila dan berlomba-lomba membeli sneakers yang paling mahal dan paling langka. Semua perusahaan sneakers selalu ramai oleh pembeli. Tak masalah jika harganya tak masuk akal, karena mereka lebih mementingkan sepatu daripada isi perut. Adegan pun beralih kepada James yang sedang dibangunkan oleh kekasihnya yang bernama Lisa. Hubungan mereka memang sangat hangat-hangatnya karena baru beberapa bulan bersama. James tinggal dengan seorang ibu yang selalu cerewet karena anaknya tak bisa berhenti membeli sepatu. James adalah penggila sneakers meski harganya kadang nggak ngotat tuh. Ia selalu berusaha untuk mendapatkan barang yang ia incar. Ibu James selalu pamit pergi duluan karena ada kerjaan yang mendadak. Dan kini hanya tinggal James dan Lisa saja di rumah. Awalnya mereka curi-curi pandang sambil nobar film Pemersatu Bangsa. Tentu keduanya terbawa suasana dan hampir saja melakukan kekilafan saat itu. Sayangnya Lisa belum siap merelakan segelnya terbuka oleh James. Tak lama kemudian bos James yang bernama Rod menelpon dan menyuruh James untuk mendapatkan sepatu incarannya dari si OG. Dan busetnya, dia menelpon si James dengan kegiatan yang ia lakukan bersama simpanannya itu yang bernama Orange. Rod lalu menghadiri beberapa acara pengukuhan dirinya sebagai calon wali kota. Sebenarnya dia nyalon bukan untuk memakmurkan rakyat, tapi dia punya agenda sendiri tuh, untuk memperbesar usaha sneakersnya. Dan juga ia mengamankan pengedaran barang haram di wilayah tersebut. Sebelum menghujat lebih jauh, kita kenalan dulu dengan anak si Faceroot. Ia bernama Jack. Dan saat ini ia sedang terpantau di tempat karaoke. Ia bersama dengan Katin, pacarnya sendiri. Tak lama kemudian pintu mobil pun diketuk oleh bawahan Faceroot. Jack disuruh pergi ke lapangan basket untuk flexing bersama ayahnya. Sebagai suap kampanye mereka pun membagikan sneakers gratis. Lalu tim sukses mereka berhadapan dalam sebuah pertandingan mini basket. Tentu skill mereka cukup mengesankan karena orang Filipina itu memang pada jago untuk main basket guys. Kita beralih kepada gudang sneakers yang terlihat James sedang memilah sepatu. Ia lalu memasukkan bubuk bahagia di dalam boxnya. Dari sini penonton pun mulai tahu kalau customer mereka memang sebenarnya bukan hanya membeli sneakers, namun membeli bubuk bahagia juga. Sony adalah tangan kanan si Rod, sedangkan si James bisa dibilang anak baru. Ia direkrut karena paham betul dengan masalah sneakers. Setiap hari mereka pun mengantarkan sepatu pesanan tertentu dengan sangat hati-hati karena biar nggak ketahuan. Setelah misi selesai, James pun akan mengantarkan uang hasil penjualan lalu mendapatkan upaya sangat besar dari si Rod. Sony juga punya misi rahasia. Jika customer mereka punya sneakers langka yang ia belum miliki, maka Sony akan menghajar customer itu dan memberikan sneakersnya kepada si Rod. Di rumah, Rod sedang melakukan pertemuan dengan para pemilik usaha sneakers lainnya. Selain punya perusahaan sendiri, Rod juga memang suka investasi di mana-mana. Namun Rod selalu meminta pesanan lebih hingga membuat para pemilik perusahaan emosi. Rod yang temperamen langsung menghajar pemilik perusahaan tersebut dan mencelupkannya ke dalam kolam sampai si pemilik itu kapok. Saat sedang makan, James menanyakan tentang ayahnya yang meninggal secara mendadak oleh sang ibu. Ia pun mengatakan kalau dulu ayahnya adalah penggila sneakers hingga ia mempunyai perusahaan yang cukup besar. Namun perusahaan itu pun bangkrut sampai-sampai ayah si James ini menggadaikan rumah dan berutang banyak kepada si Rod. Karena utangnya tak kunjung lunas, Ron pun menyita semua aset yang dimiliki keluarganya, termasuk perusahaan sepatu milik ayahnya itu, yang kini telah menjadi tempat James bekerja. Karena pekerjaan James terasa sangat berbahaya, dia memutuskan untuk berhenti sebagai bekerja di Rod. Namun tak berselang lama, ibu James pun datang dan malah menyuruh James untuk tetap menjadi tangan kanan si Rod.
Rupanya dia merupakan sekretaris dari perusahaan Fast Road. Alhasil tak ada alasan lagi bagi James untuk berhenti dari pekerjaannya. Kita beralih kepada si Caitlin yang sedang mencoba berbagai macam sneakers dengan Jack. Di sini Caitlin heran karena si Fast Road tak pernah bisa menang dari si Ogi soal koleksi sneakers. Fast Road pun sempat dulu membeli banyak sneakers yang langka kepada si OG. Namun si OG menjadi kesal karena ia menipunya dengan membelikan paket isi sendal jepit dan belatung. Sebenarnya si Caitlin ini mengobrol lebih banyak dengan si Jack, tapi dia malah fokus untuk bermain PS saja. Caitlin yang genit pun langsung ngide untuk mengganti baju di depannya dan menunjukkan aset kembar miliknya. Itu membuat Jack kepanasan, alhasil kegiatan kilaf pun tak terhindarkan. Sementara itu, James bertemu dengan seorang gadis panggilan yang bernama Maiko. James meminta Maiko untuk melakukan sesuatu kepada Fast Road. Sebagai bayarannya, James memberikan sepatu sneakers impian Maiko. James selalu menongkrong di sebuah kafe dengan si Lisa. Mereka membahas logo perusahaan sneakers yang rencananya akan didirikan oleh si James. Dan tak lama kemudian, Jack dan Caitlin pun datang ke kafe. Ternyata mereka sudah lama bersahabat. Lisa memberitahu kalau si James akan membuat perusahaan sneakers baru. Hal itu diapresiasi oleh si Jack dan mengajaknya untuk buat bermitra. Bahkan si Jack akan menyampaikan rencana pesta untuk merayakan inovasi tersebut. Lisa lalu mengisi hiburan di kafe dengan bernyanyi. Suaranya sopan di telinga dan membuat Jack terpesona. Tapi cinta Lisa sepenuhnya untuk si James. Kita beralih kepada si Fast Road yang mendapatkan kabar baik dari bawahannya. Usaha mereka di bidang sepatu, senjata, alkohol, dan sampai bubuk bahagia semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, James menunggu di ruang tengah dengan mengobrol dengan Orange, seorang wanita panggilan yang sudah lama menjadi langganan Fast Road. Kita tahu betul tabiat jeleknya ia, dan tak berselang lama Fast Road pun datang bersama dengan Michael. Rupanya Fast Road yang sedang semangat ini ingin bermain 2 lawan 1, sehingga kekilafan pun berlangsung dengan sangat seru. James lalu pergi ke apartemen rahasia yang ia sewa, disusul dengan Caitlin yang diam-diam mengikutinya. Caitlin pun memaksa untuk masuk ke dan menemui James. Rupanya si Caitlin ini memang mantan pacar dari si James. Dia masih belum bisa melupakan James dan mengajaknya tempur kala itu. Namun si James takut kalau persembunyiannya terbongkar dan segera mengusir Caitlin dari sana. Dan entah kenapa James menjadi panik karena Caitlin mulai kesini. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu di apartemen itu. Malam harinya James bertemu dengan si Oren dan merencanakan sesuatu. James memberikan kamera kecil dan menyuruh Oren untuk meletakkan kamera itu di depan kamar Fast Road. Ternyata James ingin melihat kegiatan tempur mereka antara Fast Road dan wanitanya. Dan pada saat itu kebetulan juga ada Madam Scarlet, bandar dari segala bandar, yang merupakan atasan dari si Fast Road. Scarlet lah yang memerintahkan Fast Road untuk meletakkan bubuk itu dalam sepatu dan langsung ia kirim ke pelanggan. Dan tak lupa juga mereka selalu mempererat tali silaturahmi dengan adu-aduan bersama. Pokoknya gimana caranya biar tali silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Dan di kafe, Lisa dan Kane nongkrong bareng. Mereka berbicara masalah pesta yang akan berlangsung. Dengan malu-malu Lisa bilang kalau dia akan membiarkan James untuk membobol segel gawang miliknya. Sebenarnya Caitlin pun merasa kesal karena si Lisa ini kemungkinan bakal lebih dekat dengan si James. Namun dia pura-pura mendukung saja karena Lisa juga merupakan sahabatnya. Malam pun tiba, sebelum pergi ke pesta, James datang ke rumah Lisa setelah basa-basi manja. Lisa mulai bereaksi dan menggoda James. Kegiatan lika-liku kehidupan yang ditunggu-tunggu James akhirnya terjadi. Mereka pun berperang sambil kegirangan. Malamnya pesta direncanakan berlangsung dengan sangat meriah. James memamerkan logo legit yang merupakan brand sneakers buatannya. Sementara itu Jack menjadi DJ untuk flexing dan memamerkan keahliannya bikin musik. Di tengah acara si Caitlin, ia mengide untuk membeli bubuk kepada orang-orang. Targetnya itu adalah Lisa dan James. Ia menolak menggunakan bubuk bahagia. Sementara Jack yang lagi sibuk nge-DJ tertarik dengan wanita yang sedang menari di depannya. Jack yang berjiwa playboy langsung membungkus membawa pulang kedua wanita itu ke dalam rumahnya. Caitlin yang masih penasaran dengan James nekat mendekatinya dan memberikan bubuk secara paksa. Setelah sudah tak sadarkan diri, James lalu diajak si Caitlin pergi ke kamar. Lalu mereka pun bertempur dengan sangat barbar. Tak disangka, tak diduga Lisa pun memergoki kegiatan mereka. Ia pun langsung marah besar kepada si James. Dan James pun akhirnya meminta maaf karena tak bisa menahan adik kecilnya. Lisa yang saat itu pikirannya masih jernih, sadar kalau si James ini tak bersalah. Semua karena si Caitlin yang ngide untuk memberikan James bubuk bahagia. Sementara Jack yang baru selesai bertempur segera memakai bubuk andalannya.
Namun dia malah jackpot dan berhalusinasi dengan hal yang sangat aneh. Jack memang sudah lama menjadi pengguna. Dia juga bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang haram ini karena Fitzroy selalu menyetok barangnya di rumah. Keesokan harinya, James kembali menyiapkan barang untuk diantar. Tapi kali ini Fitzroy memaksa James untuk melakukan pengirimannya. Katanya sih Madam Scarlet yang meminta. Sony tak bisa membantah dan menyuruh James untuk mengambil alih. Baru juga berangkat, sudah terjadi keanehan. Mobil James diikuti oleh mobil yang tak dikenal. Mereka mencoba menghindar namun malah masuk ke kandang polisi. Akhirnya James dan Pak Supir pun diamankan. Sepatu berisi bubuk bahagia itu akan diantarkan juga disita. Namun kejutan tak henti sampai di situ. Karena ternyata James telah merencanakan semua ini. Dia bekerja sama dengan polisi agar mereka menangkap James dan menguak kebusukan Fitzroy. James sangat ingin berhenti menjadi bawahan Fitzroy. Dan inilah cara satu-satunya yang ingin dijalani. Dengan imbalan sepatu sneakers kotak di pasar gelap cukai sampai pemasaran di Cina, polisi itu pun akhirnya setuju. Kita beralih kepada si Orange yang sedang bersantai sambil membaca buku. Namun tiba-tiba Fitzroy masuk dan meminta bagian dengan paksa. Kali ini si Orange ini menangis karena si Fitzroy ini senang banget paksa-maksanya. Karena marah dengan kelakuan si Fitzroy yang saking seenak-enaknya. Tak berselang lama, para polisi dan Batman pun datang dan langsung membawa Rodriguez ke kantor. Karena semua yang sudah ditangkap, Fitzroy tidak bisa berontak dan menolak. Ia pun terpaksa ikut oleh si polisi itu. OG Supremo ternyata telah mengungkap semua kebobrokan Fitzroy di internet. Pantas saja, Madam Scarlet tak bisa berkutik dan terpaksa mengikuti perintah James untuk memenjarakan Fitzroy. Para wartawan dan masyarakat sipil pun mengapresiasi keberanian oleh si James. Dan untuk menyatukan kekuasaan Fitzroy, alhasil kini perusahaan sneakersnya menjadi sorotan karena digadang-gadang akan bisa mengalahkan perusahaan Fitzroy. James sangat senang karena kini dia bisa memulai hidup baru dengan ibu dan pacarnya si Lisa. Di sisi lain, Jack juga membangunkan perusahaannya sendiri dan masih menaruh dendam kepada James yang menjebloskan ayahnya ke penjara. Film pun tamat.